Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kita selalu bersyukur untuk anugerah Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita melalui berkat-berkat-Nya, penyertaan-Nya, perlindungan-Nya sampai pada minggu pagi hari ini. Kita akan bersiap diri untuk masuk pada ibadah kita pada minggu pagi ini. Karena itu mari kita merendahkan diri, membuka di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk hari ini, hari di mana kami mengkhususkan bagi Tuhan beribadah, memuji, membesarkan nama Tuhan, bahkan mendengarkan suara Tuhan. Hadirat Tuhan memenuhi setiap kami yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Karena itu kami menyerahkan seluruh ibadah kami dari awal sampai akhir di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dan biarlah kami semua diberkati hari ini dengan kekuatan baru. Tuhan hadir dan menyertai kami semua. Terima kasih Bapa, karena itu ibadah pada minggu pagi hari ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan sekalian. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita mau datang ke bait-Nya yang kudus. Kita mau menyembah, mengagungkan Tuhan kita yang kudus dan mulia. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, sebab kami merindukan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Haleluya. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu. Firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu. Firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu aku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan,
Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah. Masih diberi kesempatan untuk mendengarkan suara Tuhan. Di tengah dunia begitu banyak berita, begitu banyak suara yang kami dengar setiap hari. Tetapi suara yang dapat melegakan hati kami, menguatkan iman kami, membangkitkan semangat rohani kami adalah suara Tuhan yang menegur kami, yang menopang kami, yang menguatkan dan yang mengangkat kami. Karena itu Bapa, mari berfirman bagi kami, berbicara bagi kami melalui hamba-Mu. Kami siap dengar suara Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Setiap kita pasti memiliki kerinduan untuk tetap bernyala-nyala di dalam Tuhan. Sejak kita dipanggil untuk mengenal Tuhan, bahwa kita bukan hanya diberkati, tetapi kita ingin hidup memuliakan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dan kita tetap berkenan kepadanya selama hidup di dunia, sampai pada akhir hidup kita, sampai pada kekekalan. Pengalaman yang indah dalam hidup ini, saudara-saudara, bukan pengalaman di dalam dunia ini, tetapi adalah pengalaman yang amat bernilai, yang amat berharga, yaitu adalah pengalaman perjumpaan dengan pribadi Tuhan sendiri. Yesus yang hidup, Dia yang mati dan bangkit, dan Dia rindu untuk berjumpa dengan kita semua. Jadi apakah Bapak Ibu rindu juga untuk berjumpa dengan Dia? Pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk membaca satu bahagian pengalaman perjumpaan yang indah bersama dengan Tuhan. Dan perjumpaan itu akan membakar semangat kita. Dan kita juga rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Teks pembacaan saya ambil dari Injil Lukas pasal yang ke-24, ayatnya yang ke-13 sampai ayat yang ke-18, dan ayat 29 sampai ayat yang ke-31. Lukas pasal 24 ayat yang ke-18, ayat yang ke-13 sampai 18. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ayat 29 sampai 31. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Jadi saudara-saudara, ini adalah suatu pengalaman perjumpaan yang begitu berarti bagi kehidupan murid-murid. Khususnya 2 orang yang sedang berjalan menuju ke Emmaus. Nah, karena itu saudara-saudara, perjumpaan dengan Tuhan itu adalah pengalaman yang begitu indah, pengalaman yang luar biasa, pengalaman yang membakar semangat hidup ini. Jadi rindukah Bapak Ibu untuk berjumpa dengan Dia yang bangkit, Dia yang hidup? Saya percaya bahwa Tuhan
juga rindu berjumpa dengan setiap kita. Bahkan Dia memanggil kita, marilah kepadaku, hei kau yang letih lesu bertanggungan berat, aku beri kelegaan. Dia ingin berjumpa dengan kita juga, memberikan kelegaan bagi kita di tengah masalah, di tengah pergumulan yang sedang kita hadapi ini. Nah, saudara-saudara, Tuhan sendiri punya tujuan yang indah, ingin berjumpa dengan kita, saudara-saudara. Dan kalau kita mau baca pengalaman perjumpaan dengan Yesus sejak kebangkitannya dari antara orang mati, itu ada beberapa pengalaman spesial yang dialami oleh murid-murid. Petrus dengan teman-temannya punya pengalaman yang indah ketika mereka berada di danau Tiberau dan tidak menangkap apa-apa sepanjang malam. Tiba-tiba mereka juga berjumpa dengan Yesus dan akhirnya mereka bisa menangkap ikan 153 ekor banyaknya, dan mereka bersuka cita karena berjumpa dengan Yesus. Dan setiap orang yang berjumpa dengan Dia pasti memiliki pengalaman yang indah di dalam hidup ini. Nah, saudara-saudara, karena itu pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan ini lebih dalam lagi di bawah tema rindu berjumpa dengan Tuhan. Saudara-saudara, dari pembacaan pengalaman murid-murid ini berjumpa dengan Tuhan, maka kita lihat bahwa ada 3 tujuan perjumpaan Tuhan dengan murid-murid ini. Nah, tujuan yang pertama kalau kita baca dalam pengalaman ini, yaitu Dia rindu untuk datang mencari murid-murid. Dan Dia berinisiatif datang. Dia datang mencari. Murid-muridnya tidak mencari. Mereka sudah ambil jalan sendiri, ingin pergi ke Emmaus, saudara-saudara, pergi dari Yerusalem. Tapi sekarang Tuhan mencari mereka yang sedang menuju ke Emmaus. Tuhan rindu berjumpa dengan siapa saja. Kemanapun kita pergi, mungkin kita ingin menghindar, kita ingin lari dari Tuhan. Tapi kita semua ada di dalam perhatian Tuhan. Dia tahu bahwa kita sedang menuju ke Emmaus, dan Dia datang berjumpa dengan kita. Karena itu perjumpaan itu adalah inisiatif Tuhan. Perjumpaan itu suatu pengalaman yang indah, bahwa Tuhan datang untuk mencari kita yang telah terhilang. Saudara-saudara, Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Manusia telah terhilang di dalam dosa. Manusia tidak mungkin ada upaya untuk mencari Allah. Dan Allah yang berinisiatif untuk datang dan mencari manusia yang berdosa. Saudara-saudara, mari kita sadari, Tuhan sedang mencari kita. Tuhan ingin berjumpa dengan kita. Karena itu, maukah kita berjumpa dengan Dia? Itu tujuannya. Dia datang ingin berjumpa dengan kita. Dia datang mencari kita untuk membawa kembali kita di dalam rencananya yang mulia. Tujuan yang kedua, Dia datang untuk membuka mata rohani kita. Saudara-saudara, kita lihat dalam pengalaman ini bahwa ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, kata firman Tuhan, sehingga mereka tidak mengenal Dia. Ada sesuatu yang menghalangi pandangan rohani, pikiran mereka, yang membutakan pikiran mereka, sehingga mereka tidak mengenal siapa Dia. Ini sebuah pengalaman yang indah juga, bahwa perjumpaan dengan Tuhan, saudara-saudara, itu harus mengalami suatu perubahan. Tuhan ingin merubah cara pandang kita. Kalau mata rohani kita sedang dibutakan oleh ilah zaman ini. Mata rohani kita kadang dibutakan oleh masalah demi masalah. Mata rohani kita diselimuti dengan bermacam-macam hal yang membuat kita tidak mengenal Dia lagi. Seperti 2 orang ini. Yesus ada di depan mereka, tapi mereka tidak mengenal Dia. Karena itu saudara-saudara, ini satu perjumpaan yang indah, bahwa dengan berjumpa dengan Yesus yang hidup ini akan membuka mata rohani untuk bisa mengenal Dia.
Saudara-saudara, mari kita rindu berjumpa dengan Tuhan. Saat ada perjumpaan, disitulah terjadi perubahan mindset dalam hidup kita. Perubahan hidup terjadi, sehingga kita bisa mengenal Dia. Dan mengenal Dia itu lebih daripada segala-galanya. Rasul Paulus dalam Filipi 3 mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, supaya aku menjadi serupa dengan Dia. Rindukah kita mengalami perjumpaan dengan Dia? Mengenal Dia untuk mengalami perubahan. Dunia ini menjadi godaan bagi kita untuk tidak mengenal Dia, tapi Dia mencari kita dan Dia rindu menjelikan mata rohani kita untuk kita lebih mengenal Dia. Tujuan perjumpaan Yesus dengan murid-murid yang ketiga, kita lihat di sini. Dia yang datang untuk membangkitkan spirit rohani murid-murid, supaya mereka kembali kepada panggilan. Saudara-saudara, setelah Yesus berjumpa dengan mereka, dan mereka mengajak Yesus untuk menginap karena sudah malam hari. Dan saat Yesus mengambil roti dan mengucap syukur di malam hari, dan akan makan bersama dengan mereka, saat itulah mereka melihat bahwa tangan yang berbekas paku itu nampak, dan mereka tahu Dia adalah Yesus yang hidup. Yesus ingin berjumpa dengan dua orang yang menuju ke Emmaus ini untuk membangkitkan spirit rohani mereka, supaya mereka kembali bernyala-nyala dalam melayani Tuhan. Mereka kembali kepada panggilan hidup mereka. Mereka kembali kepada komitmen mereka yang mula-mula. Mereka kembali kepada kasih mereka yang mula-mula. Mereka kembali setia mengikut Dia, setia melayani Dia. Yesus ingin berjumpa dengan setiap Bapak Ibu Saudara dan saya untuk membangkitkan semangat rohani kita kembali. Dengan menghadapi pergumulan demi pergumulan, khususnya saat ini kita tidak bisa beribadah oleh karena ancaman virus. Kita harapkan tidak memadamkan semangat rohani kita, tetapi kita tetap bernyala-nyala karena kita berjumpa dengan Yesus. Ada waktunya saat kita bertemu lagi, mari kita tetap melayani Dia dengan setia sampai akhir hidup kita. Yesus sedang mencari dan membakar semangat kita untuk tetap melayani Dia, tetap bersemangat, memberi buat Tuhan, melayani Tuhan, lakukan sesuatu bagi kemuliaan Tuhan selagi masih ada kesempatan. Oleh karena itu, mari kita tetap punya kerinduan berjumpa dengan Tuhan, karena Tuhan punya 3 tujuan untuk perjumpaannya dengan setiap kita. Yang pertama, yaitu Dia rindu datang, berjumpa, mencari kita dimanapun kita berada, apapun keberadaan kita, Dia datang dan ingin berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dan saya. Yang kedua, Dia datang untuk membuka mata rohani kita. Ada banyak hal yang menghalangi kita untuk tidak bisa mengenal Dia. Mata rohani kita telah dibutakan dengan masalah-masalah, dengan bermacam-macam hal, dengan dosa sekalipun. Tapi Dia ingin membuka mata rohani kita agar kita mengenal Dia. Yang ketiga, Dia datang untuk membangkitkan semangat rohani kita supaya kita tetap bernyala-nyala melayani Dia sampai akhir hidup kita. Dengan 3 tujuan perjumpaan ini, maka mari kita memiliki semangat. Saya rindu berjumpa dengan Yesus. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang teramat mulia, yaitu Engkau rindu berjumpa dengan kami. Karena itu ya Tuhan, biarlah roh kami juga ingin berjumpa dengan Tuhan. Saat kami berjumpa dengan Tuhan, maka kami mengalami perubahan. Kami memiliki semangat rohani yang tetap bernyala-nyala untuk setia melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Kami masih ada sebagaimana kami ada. Setiap kami masih dapat mendengar firman Tuhan. Walaupun di rumah saja, dimanapun kami berada, Tuhan masih berbicara bagi kami. Karena itu Bapa, kami tetap berdoa. Kami percaya ada saatnya situasi kesukaran, pergumulan, kesulitan, ancaman penyakit ini, virus corona, ada waktunya akan berlalu.
Kami kembali pada kehidupan yang normal. Kami kembali melayani Tuhan dengan leluasa. Izinkanlah kami ya Tuhan untuk memiliki kerinduan berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dengan berdoa untuk setiap jemaat yang memiliki pergumulan. Setiap orang mendengarkan firman ini, dimanapun berada yang sedang bergumul dengan masalah demi masalah di dalam kehidupannya. Ada yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Ada yang sedang bergumul dengan masalah-masalah ekonomi, masa-masa dalam keluarga, masa-masa di lingkungan masyarakat, dimanapun mereka berada. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, kekuatan daripada Tuhan menyertai, memampukan untuk mereka dapat menanggung semuanya. Kami berdoa untuk jemaat yang sakit. Tuhan jamah dan pulihkan mereka ya Tuhan. Berikan kekuatan dan kesembuhan bagi mereka. Khususnya kami mau berdoa ya Tuhan untuk Ibu Tan yang sedang terbaring karena stroke. Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Ibu Trisna, Tuhan jamah dan memberikan pemulihan kekuatan. Jemaat yang mungkin sedang lemah tubuh, kami tidak ingat satu persatu, tapi Tuhan hadir dan memberi kekuatan. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan hadir bagi kami, memberi kekuatan ketabahan iman, menghadapi pergumulan yang sedang kami hadapi di negara kami, bahkan di seluruh dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya badai pasti akan berlalu. Kuatkan iman kami untuk tetap setia melayani Engkau. Hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia, pelayanan-pelayanan dimanapun berada, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, Tuhan terus memakai menjadi berkat. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah syafaat kami, menyerahkan hidup kami di dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya yakin dan percaya kita telah diberkati oleh firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Mari kita membawa kehidupan kami untuk lebih dekat dengan Tuhan. Kita mau membangun hubungan kita lebih intim dengan Tuhan kita yang mulia. Bapa, peganglah tangan kami. Haleluya. Bapa, pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Akan sekali lagi. Bapa, pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan. Kami percaya Tuhan, sebab hadirat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami mendatangkan pemulihan. Kami yang lemah dikuatkan dan kesembuhan kami terima Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya dekat padamu Tuhan kami mengalami perubahan, kami mengalami kemenangan. Peganglah tangan kami ya Tuhan, ini kehidupan kami. Mari kita katakan bersama. Bapa, pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu,
melihat senyummu, Bapa, ku mengasihimu. Oh, hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan, membawa kesembuhan, membawa kesembuhan. Saatnya kita tetap berserah diri, hidup dalam rencana Tuhan. Mari kita memohon pimpinan dan pertolongannya. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kepadamu ya Bapa atas perkenanmu. Maka ibadah kami pada minggu pagi hari ini boleh berjalan dengan baik walaupun kami berada di rumah. Tetapi biarlah kami akan menjalani hari demi hari bersama dengan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, dalam berkat-berkat Tuhan. Bila sepekan ini Tuhan berkenan menjawab doa kami, Tuhan berkenan untuk menyatakan mujizat berkat pertolongan-Mu kepada setiap kami boleh terjadi menurut rencana dan kehendak-Mu. Bila kami melaksanakan segala aktivitas kami dengan sukacita sambil memuliakan nama Tuhan, dan berkat Tuhan tetap tercurah atas kami. Kasih dan anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, pimpinan penyertaan oleh Roh Allah yang kudus tetap menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Berikut ini adalah tips menghadapi Corona. Yang pertama, rajin mencuci tangan menggunakan sabun. Pastikan setiap tangan dan jari-jari Anda sudah bersih agar jauh dari kuman dan juga virus-virus jahat. Yang kedua, gunakanlah masker dengan baik dan benar, terutama apabila kita berada di tempat-tempat umum, agar tubuh kita tetap terjaga dari penyakit. Yang ketiga, pastikan Anda menjaga jarak Anda dengan orang lain, karena kita tidak tahu apakah mereka dalam kondisi tubuh yang baik atau tidak. Dan yang utama, setialah berdoa kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang tahu setiap masa depan kita. Demikianlah beberapa tips anak-anak Tuhan dalam menghadapi Corona. Tetaplah percaya dan tetaplah berdoa. Tuhan Yesus memberkati.